merujuk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti agama dan tradisi merupakan peraturan agar interaksi sosial terjadi harmoni, saling menghormati, kerjasama, dan tolong-menolong. Yang pertama tentang norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi online, norma memiliki dua makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yakni yang pertama, norma susila, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada di dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Yang kedua, norma susila, aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Yang ketiga, norma agama, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat, norma hukum, aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPR di berbagai tingkatan. Yang kedua, norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong-menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari ajaran agama, hubungan sosial, aturan kesusilaan, maupun hukum formal. Aturan main dalam norma terkadang kaku, tetapi terkadang sangat fleksibel. Yang ketiga, bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran dan hukuman, demikian juga dengan norma. Dalam norma yang melanggar akan mendapatkan hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Hadiah dan hukuman dalam norma terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial, bukan pemberian material atau hukuman fisik. Yang terakhir, ada pula norma yang tidak tertulis seperti antar tetangga harus saling membantu bila ada kesulitan. Antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan seperti sekolah tempat kita menuntut ilmu, ada pula peraturan main yang tertulis antara lain dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis, misalnya peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan.